Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufal Abdurrahman, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah YIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai delik-delik dalam KUHP tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. Nah, melanggar kesusilaan bisa kita sebut sebagai delik hate. Melanggar kesusilaan ini terdapat pada buku 2 bab 14 dari pasal 281 sampai dengan pasal 299, dan juga terdapat pada buku 3 tepatnya pada bab 6 dari pasal 532 sampai 535. Pada kesempatan ini saya hanya membahas mengenai beberapa pasal saja yang berada dalam buku 2. Terdapat pada buku 2 mengenai pelanggaran kesusilaan ini, yaitu pasal 285, 286, 287, 288 dan 292. Baiklah, yang pertama adalah pasal 285. Pasal ini menjelaskan tentang perbuatan kesusilaan, yaitu pemerkosaan. Nah, saya akan membacakan isi dari pasal 285 ini. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun. Nah, di sini saya memilah beberapa poin-poin penting yang ada di dalam pasal ini. Pertama, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang kedua, memaksa melakukan persetubuhan. Yang ketiga, dengan perempuan yang bukan istrinya. Dan yang keempat, terjadi persetubuhan, dan yang kelima, sanksinya adalah 12 tahun penjara. Setelah saya membacakan isi dari pasal 285 ini, ada pula yang kalian harus ketahui, yaitu perkosaan untuk bersetubuh atau verkrachting, itu bisa kita sebut sebagai verkrachting. Verkrachting dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perkosaan. Nah, akan tetapi menurut Profesor Wiryono menganggap bahwasanya penerjemahan tentang verkrachting ini tidak tepat. Sedangkan verkrachting menurut orang-orang Belanda adalah perbuatan perkosaan untuk bersetubuh. Misalnya, ada seorang laki-laki yang ingin melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap seorang wanita. Nah, akan tetapi wanita ini tidak ingin melakukan persetubuhan dengannya. Nah, kemudian si laki-laki ini menggunakan kekerasan dengan menggunakan kekerasan kepada wanita ini untuk melakukan persetubuhan dengan wanita yang bukan mahramnya atau yang belum menjadi sah istrinya. Nah, itu adalah contoh dari pasal 285. Oke, lanjut yang kedua, yaitu pasal 286. Nah, di sini saya akan membacakan lagi isi dari pasal 286 ini. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, di isi pasal 286 ini ada kalimat yang menyatakan bahwasanya barang siapa bersetubuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa itu bersetubuh. Nah, bersetubuh adalah perbuatan bertemunya
anggota kelamin laki-laki dengan anggota kelamin perempuan, yang bisa jadi perbuatan tersebut menghasilkan keturunan. Baiklah, saya akan memberikan contoh kecil mengenai pasal 286 ini. Contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang wanita yang terpeleset saat menaiki tangga, kemudian kepalanya terbentur. Nah, di sini ada seorang lelaki yang melihat kejadian ini. Kemudian lelaki tersebut menolong wanita tersebut. Akan tetapi setelah si laki-laki ini memanggil bantuan, akan tetapi di sekitarnya itu tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Nah, kemudian si lelaki tersebut membawanya ke rumahnya, untuk dirawat supaya dia bisa sadar kembali. Nah, akan tetapi di sini si lelaki ini ternyata mempunyai niat buruk, ingin bersetubuh dengan wanita ini. Nah, maklumlah, karena paras dari wanita ini cantik kan, jadi siapapun bisa tergoda dengan paras wanita ini, dan kesempatan yang didapati menurutnya kesempatan ini bagus untuk mengumbar hawa nafsunya. Ini perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang sangat melanggar isi dari pasal 286 ini. Jadi akan disanksi penjara paling lama 9 tahun bagi seseorang, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan ini. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu pasal 287. Nah, di sini saya akan membacakan kembali isi dari pasal 287. Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, di pasal 287 ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan atau di luar pernikahan, atau dengan seorang wanita yang belum dinikahinya atau yang belum dikawininya, kemudian wanita tersebut belum mencukupi umur 15 tahun, maka dia akan mendapatkan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jika saya memilah, saya mengambil beberapa kalimat-kalimat penting yang ada di dalam pasal 287 ini. Yang pertama yaitu yang ia ketahui. Jadi apabila kalian telah mengetahui bahwa seorang wanita itu di bawah atau umurnya belum sampai 15 tahun, maka apabila kalian melakukan perbuatan persetubuhan atau melanggar atau perbuatan susila ini, maka kalian akan terkena pidana, guys. Nah, yang kedua, yang sepantasnya ia harus duga, dan yang ketiga mengadakan hubungan persetubuhan di luar pernikahan atau perkawinan, dan yang ketiga, wanita yang belum mencakup umur 15 tahun. Nah, yang terakhir diancam dengan pidana 9 tahun. Oke, lanjut yang keempat, pasal 288. Di sini saya akan membacakan isi dari pasal 288. Barang siapa dalam perkawinan tersebut dengan seorang wanita yang dia ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dinikahi, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah,
di pasal ini menyatakan bahwasanya barang siapa dalam perkawinan, nah di sini dijelaskan bahwasanya seseorang barang siapa yang sudah melakukan perkawinan antara baik itu laki-laki atau perempuan, kemudian mereka bersetubuh, akan tetapi wanita ini belum bisa untuk belum waktunya untuk dikawini, mungkin dalam keadaan mungkin sang wanita dalam keadaan haid atau ada penyakit atau dalam keadaan yang lain-lainnya, mungkin lebih tahulah hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian di dalam Islam juga, dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwasanya seorang tidak boleh mencampuri wanita dalam keadaan haid. Oke, lanjut yang terakhir, yaitu pasal 292 tentang homoseksual. Nah, di sini saya akan membacakan isi pasal dari 292 ini. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, di sini ada kata bahwasanya menjelaskan belum dewasa. Nah, di sini perbuatan cabul itu dipidana apabila perbuatan ini dilakukan dengan 2 orang, kemudian salah satu di antara mereka berdua ini ada yang belum dewasa atau masih di bawah umur, Nah, ini merupakan perbuatan cabul. Akan tetapi jika keduanya melakukan perbuatan cabul ini, kemudian kedua orang ini dewasa atau belum dewasa, di sini mereka tidak akan terkena hukuman pidana. Akan tetapi apabila salah seorang dari mereka ini belum dewasa, maka yang akan dihukum di antara mereka berdua ini adalah seseorang yang telah dewasa ini. Nah, menurut pasal ini yang akan kena sanksi atau kena sanksi pidana penjara, yaitu orang yang telah dewasa apabila ada perbuatan seperti ini terjadi. Demikian menurut saya penjelasan saya terhadap beberapa pasal, yaitu pasal 285, 286, 287, 288 dan 292. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.